Akan kita bahas pertama di sini adalah sinopsis film. Mulan dirilis pada tahun 2020 dengan versi live action yang diproduksi oleh Disney. Sinopsis dari film Mulan 2020 ini menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Hua Mulan. Dia tinggal bersama ayah, ibu, dan juga adik perempuannya di sebuah desa yang termasuk dalam daerah Kekaisaran Cina. Mulan tidak seperti wanita lain pada masanya yang anggun dan pandai melakukan pekerjaan-pekerjaan wanita. Sebaliknya, Mulan memiliki karakter kuat dan penuh keberanian yang mana bertentangan dengan stereotip di masyarakat Cina saat itu sehingga menimbulkan dilema dalam diri Mulan. Mulan di sini memiliki kemampuan Qi atau kekuatan dalam yang alami yang sangat kuat, sehingga menyadari hal itu ayah Mulan meminta Mulan untuk menyembunyikan kekuatan Qi tersebut dan ia harus menjadi sebagaimana seorang perempuan semestinya karena yang boleh mempunyai kekuatan Qi di sini hanyalah seorang laki-laki. Jika seorang perempuan mempunyai kekuatan Qi akan dianggap membuat malu atau aib di dalam keluarga dan dianggap tidak terhormat lalu ia diasingkan. Pada suatu hari, Kaisar memerintahkan untuk menurunkan satu anggota keluarga laki-laki dari setiap keluarga untuk ikut berperang. Di sini, keluarga Mulan tidak ada seorang laki-laki selain ayahnya. Karena ayahnya sudah sakit-sakitan, Mulan tidak tega melihatnya untuk pergi berperang. Ia pun memberanikan diri untuk menggantikan ayahnya pergi berperang dengan cara menyamar sebagai anak laki-laki yang bernama Hua Jun. Namun, penyamarannya tidak berjalan mulus saat ia pergi berperang. Disitulah terjadi perang batin Mulan yang berniat ingin mengungkapkan identitas aslinya yang dimana dia adalah seorang perempuan. Lebih lagi karena ada penyihir perempuan yang mengatakan padanya bahwa Mulan akan mati jika dia terus berbohong. Apalagi ada 3 kebajikan yang dianut di dalam medan perang tersebut. Loyal, brave, dan true. Analisis film Mulan dalam konteks media dan gender membuka ruang diskusi yang sangat luas. Beberapa aspek yang dapat dianalisis termasuk representasi gender, stereotip, serta peran dan konstruksi perempuan dalam naratif. Berikut adalah beberapa elemen yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama, representasi perempuan. Dari film Mulan, secara konsisten menampilkan protagonis wanita yang kuat dan mandiri. Mulan memisahkan ekspektasi sosial terkait peran perempuan dalam masyarakat, khususnya dalam konteks perang, di mana peran ini tradisionalnya diisi oleh laki-laki. Ini bisa dianggap sebagai representasi positif dari kekuatan dan kemampuan perempuan. Yang kedua, pengaruh stereotip gender. Film ini berusaha menghindari beberapa stereotip gender dengan menunjukkan bahwa kekuatan dan keberanian tidak eksklusif untuk laki-laki. Namun, ada pula elemen tradisional yang tetap ada, seperti tekanan sosial pada Mulan untuk memenuhi ekspektasi keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, maskulinitas dan feminitas. Film ini memperdebatkan konsep maskulinitas dan feminitas dengan menunjukkan bahwa kualitas seperti keberanian, kehormatan, dan kepemimpinan tidak terbatas pada suatu jenis kelamin. Di sisi lain, masih terdapat elemen tradisional yang menyoroti perbedaan dalam pengalaman dan ekspresi maskulinitas dan feminitas. Yang keempat, konflik identitas gender. Keseluruhan plot dari film Mulan memunculkan konflik identitas gender karena karakter utama harus menyembunyikan identitasnya sebagai perempuan. Ini menciptakan naratif yang menggali konsekuensi sosial dan psikologi dari norma ideal yang ketat. Yang keenam, pesan empowerment perempuan.
Pesan keseluruhan film dapat diartikan sebagai dorongan terhadap pemberdayaan perempuan. Dari film ini, Mua membuktikan bahwa perempuan dapat berkontribusi pada bidang-bidang tradisionali dianggap sebagai domain laki-laki dan bahwa kemandirian dan keberanian tidak tergantung pada jenis kelamin. Meskipun film Mulan ini dapat dilihat sebagai langkah maju dalam representasi perempuan dalam film, analisis gender seringkali kompleks dan dapat menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana film tersebut benar-benar menggali konsep kesetaraan gender tanpa menyingkirkan masalah-masalah tertentu. Selain itu, aspek-aspek budaya dan sejarah juga memainkan peran penting dalam memahami dinamika itu. Oke, selanjutnya yang akan saya bahas adalah tentang konstruksi sosial. Konstruksi sosial film Mulan tahun 2020 sebagai media dan dalam konteks gender dapat diulas dari beberapa perspektif, termasuk representasi perempuan, peran gender, dan cara film ini membangun naratifnya. Representasi perempuan Tiongkok dalam film Mulan tahun 2020 menyajikan gambar seseorang pahlawan perempuan Tiongkok yang tangguh dan mandiri. Mulan atau bisa disebut dengan Mulan menantang norma-norma sosial dan memperlihatkan bahwa perempuan memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin dan pejuang yang kuat. Ini dapat dianggap sebagai langkah positif dalam representasi perempuan di layar. Oke, slide selanjutnya. Film Mulan tahun 2020 dalam konteks gender dapat diulas menjadi beberapa perspektif konstruksi sosial dalam hubungannya dengan media dan gender. Poin 1 ada pemberdayaan dan kesetaraan gender. Di film Mulan tahun 2020 ini memasukkan tema pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Mulan atau Mulan mengambil inisiatif untuk melindungi keluarganya dan dengan kemampuannya sebagai pejuang diakui tanpa memandang gender. Nah, ini dapat dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Nah, yang untuk poin kedua ada pendekatan terhadap gender. Film ini menggambarkan perjuangan Mulan untuk diterima dalam identitasnya sebagai seorang wanita yang kuat, dan tangguh, meski menyamar sebagai pria. Dalam film Mulan tahun 2020 ini akhirnya menempatkan nilai pada keberanian dan kualitas kepemimpinan Mulan tanpa harus menyangkal identitas gender emosinya. Nah, untuk poin ketiga ada kritik terhadap stereotip maskulinitas. Nah, di film Mulan tahun 2020 ini juga dapat dianalisis dalam konteks kritik terhadap stereotip maskulinitas. Nah, beberapa karakter pria di dalam film ini mengalami perkembangan dan pemahaman baru tentang konsep maskulinitas yang tidak selalu harus bersifat agresif atau tidak fleksibel. Itu. Untuk di poin keempat, pengaruh terhadap pemirsa sebagai media massa di film ini memiliki pengaruh besar terhadap pemirsa dalam bentuk persepsi mereka terhadap peran gender dan citra perempuan dalam budaya Tiongkok.
ternyata film ini dapat mempengaruhi cara penonton memahami dan merespon konsep gender dan memperdayakan perempuan. Ini tentunya untuk di poin kelima ada pertimbangan sejarah dan konteks sosial. Konstruksi sosial di film ini juga dapat dianalisis dalam konteks sejarah dan sosial di Tiongkok, termasuk bagaimana norma-norma gender dan nilai-nilai budaya tercermin dalam naratifnya. Melalui analisis konstruksi sosial, film Mulan tahun 2020 sebagai media dan konteks gender dapat terlihat bagaimana suatu ini betul memainkan peran penting dalam membentuk dan merefleksikan nilai-nilai sosial terkait perempuan dan peran gender di masyarakat. Interpretasi film Mulan berkaitan erat dengan pesan tentang kesetaraan gender. Melihat karakter Mulan sebagai simbol pemberdayaan perempuan yang menentang norma sosial dan membuktikan bahwa perempuan dapat memiliki keberanian dan kemampuan yang sama seperti pria. Film Mulan ini dapat menciptakan perdebatan dan perspektif yang berbeda, terutama dalam konteks media dan gender. Beberapa aspek interpretasi yang dapat menimbulkan pertentangan termasuk kesetaraan gender. Beberapa penonton mungkin melihat karakter Mulan sebagai simbol pemberdayaan perempuan yang menentang norma sosial dan membuktikan bahwa perempuan dapat memiliki keberanian dan kemampuan yang sama seperti pria. Pandangan ini mungkin bertentangan dengan interpretasi lain yang melihat film ini hanya sebagai narasi individual dan tidak sebagai pernyataan kesetaraan gender secara keseluruhan. Yang kedua, representasi budaya dan stereotip. Aspek representasi budaya dalam film ini bisa menjadi sumber kontroversi meskipun film ini berusaha untuk menghadirkan budaya Tiongkok secara otentik. Beberapa orang menilai bahwa perubahan dalam plot dan karakter serta penghilangan elemen tradisional seperti mushu bisa dianggap sebagai penyederhanaan dan perubahan yang kurang menghormati budaya asli. Oleh karena itu, pandangan ini mungkin bertentangan dengan mereka yang melihat film ini sebagai adaptasi yang lebih modern dan relevan. Yang ketiga, peran pemeran dan keterwakilan. Keputusan untuk memilih pemeran dan memasukkan elemen yang mungkin dirancang untuk menarik penonton internasional dapat menjadi titik perselisihan. Sebagai contoh, pemilihan Liu Yifei sebagai pemeran utama menimbulkan diskusi tentang representasi dan inklusivitas dalam perfilman. Beberapa penonton dapat melihatnya sebagai langkah positif menuju diversifikasi, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai pengambilan keputusan yang mengikuti kecenderungan internasional. Yang keempat, pesan dan tema keseluruhan. Interpretasi terhadap pesan keseluruhan film juga dapat bervariasi. Beberapa orang dapat melihatnya sebagai kisah inspiratif tentang keberanian dan pemberdayaan perempuan, sementara yang lain mungkin fokus pada elemen yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai tradisional atau aspek budaya Tiongkok. Dalam konteks media dan gender, film ini juga menjadi bahan perdebatan mengenai bagaimana industri hiburan menggambarkan dan memperlakukan karakter perempuan, serta bagaimana film tersebut berkontribusi pada perbincangan tentang representasi gender di media. Semiotika. Semiotika adalah studi
tentang tanda-tanda dan simbol-simbol serta cara di mana mereka digunakan untuk membentuk makna. Dalam konteks film Mulan versi 2020, analisis semiotika dapat mengungkapkan bagaimana tanda-tanda dan simbol-simbol digunakan untuk membentuk pesan-pesan tertentu yang berkaitan dengan media dan gender. Dalam film Mulan mengungkapkan bagaimana tanda dan simbol untuk membentuk pesan tertentu yang berkaitan dengan media dan gender. Sebelum itu, di sini saya ingin menjelaskan 4 poin, yaitu poin yang pertama, simbol dan ikon. Melalui simbol-simbol seperti senjata, kostum, dan rambut panjang, film ini menggambarkan konsep makualitas dan feminitas. Transformasi Mulan dari seorang perempuan ke seorang prajurit penuh dengan simbol-simbol ini menciptakan naratif yang kuat tentang pergeseran identitas gender. Poin yang kedua, penggunaan ruang dan komposisi. Pengaturan ruang dan komposisi dalam film dapat memberikan petunjuk tentang hierarki gender dan kekuatan. Pertempuran dan latihan militer menempatkan karakter dalam situasi di mana aspek-aspek makualitas sering mendominasi. Sementara momen intim di desa dapat menyoroti aspek feminitas. Lalu poin yang ketiga ada konstruksi karakter. Pengembangan karakter terutama Mulan dan karakter pendukung lainnya dapat diidentifikasi dalam konteks konstruksi gender. Bagaimana pemeran laki-laki dan perempuan digambarkan dan berinteraksi juga dapat memperlihatkan dinamika gender yang berbeda. Lalu poin yang keempat, performitas gender. Konsep performitas gender yang diusung oleh teori queer dapat diamati dalam cara karakter-karakter dalam film ini memainkan peran gender mereka, bagaimana tindakan dan identitas ditampilkan secara aktif dan mengkonstruksi dan memproduksi norma-norma gender. Penting untuk dicatat bahwa interpretasi semiotika dapat bervariasi dan tergantung pada konteks budaya dan pengalaman penonton. Film Mulan 2020 melalui elemen-elemen semiotikanya memberikan ruang untuk refleksi dan diskusi lebih lanjut tentang bagaimana media representasi gender dapat saling mempengaruhi dan membentuk persepsi kita. Nah, oke, ini di slide terakhir. Di akhir slide ini ada kesimpulan dari film Mulan 2020 dalam konteks feminisme, media, dan gender dapat mencakup beberapa aspek dan yang relevan dengan peran perempuan dalam naratif film dan representasi gender. Nah, di sini ada satu poin, yaitu pemberdayaan perempuan. Film Mulan tahun 2020 dapat dilihat sebagai contoh film yang mendukung pemberdayaan perempuan. Pada karakter utama Mulan atau Mulan, ia mengekspresikan keberanian, kekuatan, dan kecerdasan yang melebihi ekspektasi sosial terhadap perempuan pada masanya. Nah, ini mencerminkan nilai-nilai feminisme yang menekankan pentingnya memberikan ruang bagi perempuan yang tumbuh dan berkontribusi pada berbagai bidang di kehidupan. Nah, untuk poin kedua, pemecahan stereotip gender di poin kedua, di film ini memecahkan stereotip gender tradisional dengan menampilkan ada seorang perempuan yang tangguh sebagai pahlawan yang tangguh dan berani. Ini bertentangan dengan ekspektasi sosial yang membatasi peran perempuan dalam cerita-cerita epik atau pertempuran. Kan nggak ada tuh kayak waktu itu kayak gitu dah. Dan yang ketiga ada poin identitas dan penerimaan diri. Di film Mulan tahun 2020 menyajikan tema pencarian identitas dan penerimaan diri yang relevan dengan isu-isu gender. Nah, karakter Mulan atau Mulan menemukan kekuatan sejatinya yang menerima dirinya sendiri, menyoroti pentingnya penolakan terhadap norma-norma gender yang membatasi pertumbuhan dan perkembangan individu.
Nah, meskipun film ini mendukung nilai-nilai feminisme dan menyajikan gambaran perempuan yang kuat, juga perlu diingat bahwa interpretasi dapat bervariasi dan beberapa elemen dari film ini telah mendapatkan kritik, termasuk dalam hal audientisitas budaya dan keputusan produksi tertentu. Kesimpulan di atas mencerminkan sebagian pandangan terhadap film Mulan tahun 2020 dalam konteks feminisme, media, dan gender. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.